Hukum yang membebaskan. Aturan hukum pada dasarnya menjamin keteraturan dan kebebasan dalam kehidupan bersama. Hakikat hukum adalah menjamin orang agar tidak saling mencederai sesamanya. Apapun model produk hukum yang lahir dari sebuah kesepakatan bersama, mestinya selalu membantu manusia untuk menjadi semakin manusiawi. Dalam konteks inilah hukum Tuhan, 10 perintah Allah bisa dimengerti sebagai kaidah yang membantu agar ada relasi yang baik antara manusia dengan Tuhan dan juga antara manusia dengan sesamanya. Allah memberikan 10 perintah, memberikan hukumnya kepada orang Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Pemberian hukum ini sebagai tanda bahwa Allah menyayangi bangsa Israel dan menghendaki supaya Israel menjadi bangsa kesayangannya. Ke-10 perintah Allah ini bukan hanya kumpulan aturan, tetapi lebih dari itu merupakan sebuah penegasan bahwa bangsa Israel hendak membalas cinta Allah dan mengabdinya dengan sepenuh hati. Hukum yang diberikan Tuhan itu membantu manusia untuk semakin kreatif dalam membangun kehidupan dengan sesamanya dalam semangat persaudaraan. Yang lain menjadi saudara, bukan lagi sebagai saingan, apalagi sebagai musuh. Hukum apapun modelnya selalu membantu untuk menciptakan keteraturan dalam hidup. Karena itu hukum mestinya ditaati, dicintai, dan dihidupi setiap hari. Hukum sebagai huruf mati tidak ada artinya kalau kita tidak menghidupinya. Kitalah yang menghidupi huruf hukum dan memberi roh kepadanya. 10 perintah Allah yang kita baca dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Ke-10 perintah Allah atau dekalog adalah bahasa cinta Allah yang membantu manusia untuk hidup lebih baik dan mengalami kedamaian. Perintah pertama sampai ketiga mengatur relasi manusia dengan Allah. Perintah keempat sampai ke-10 mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Dengan memberi ke-10 perintahnya kepada Musa, Allah menghendaki agar Israel selamat dan tidak tersesat. Hal yang sama juga diharapkan dari kita. Selanjutnya Paulus memberitakan Yesus sang kasih sejati. Kami memberitakan Kristus yang tersalib. Suatu sandungan bagi kebanyakan orang, tetapi bagi mereka yang terpanggil merupakan kekuatan dan hikmat Allah. 1 Korintus bab 1 ayat 22 sampai 25. Paulus dengan tegas memberi kesaksian tentang penghayatan imannya, bahwa dengan memberitakan Kristus yang tersalib, itu adalah kekuatan dan hikmat Allah. Dengan pemberitaannya, Yesus semakin dikenal dan juga kehadiran Yesus semakin terasakan dalam segala situasi hidup. Misteri salib Kristus yang membongkar segala halangan serta rintangan untuk bertemu dengannya. Dengan mengikuti Kristus yang tersalib, itu berarti kita membiarkan seluruh hidup dikuasai dan dipimpin oleh Yesus. Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang abadi. Melalui salib Yesus mengangkat kita kembali dari kelemahan dosa kepada keselamatan. Ia memeteraikan hidup kita dengan misteri kemenangan salib dan kebangkitannya sendiri. Lalu selanjutnya Yesus memarahi orang yang menyalahgunakan bait Allah. Dalam bait suci didapati Yesus pedagang-pedagang lembu, kambing domba, merpati, dan para penukar uang. Yesus mengusir semua pedagang itu dan semua penukar uang. Ambillah semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 16. Dalam keseharian, ada saja alasan untuk kita lupa atau tidak menghormati atau mengabaikan sesuatu serta orang lain.
Hal ini terjadi bukan saja untuk hal yang kecil, tetapi juga untuk hal-hal yang penting dalam hidup. Misalnya, orang Yahudi mereka lupa dan tidak menghormati bait Allah. Bagaimana mungkin orang Yahudi bisa melupakan fungsi bait Allah sebagai pusat pelayanan iman, tempat untuk memuji dan memuliakan Tuhan, padahal mereka memiliki agama. Hal ini paling kurang disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, sikap permisif, memaafkan diri sendiri. Para pedagang sangat permisif karena ingin membantu orang untuk membeli binatang korban, serta menukar mata uang setempat sebagai bahan persembahan. Karena banyak orang yang datang ke bait Allah pada hari Paskah itu datang dari luar wilayah Yerusalem. Karena itu mereka membawa mata uang yang asing. Harus ditukarkan dengan mata uang setempat supaya itu bisa digunakan sebagai persembahan. Tetapi para pedagang itu lupa bahwa itu bait Allah. Tempat untuk berdoa bukan pasar. Tempat untuk orang berdoa dirampas dan diganti dengan hiruk-pikuk pasar. Kedua, menghalalkan cara demi tujuan. Para pedagang menghalalkan segala cara yang penting dirinya senang dan tidak dirugikan. Para pedagang menggunakan bait Allah karena mereka diuntungkan secara ekonomis. Tetapi mereka lupa bahwa orang lain dirugikan karena tempat untuk mereka berdoa sudah dialihfungsikan menjadi pasar. Yang ketiga, ketidakpedulian, masa bodoh. Para pedagang tidak peduli, acuh, dan masa bodoh dengan tempat yang mereka gunakan. Padahal mereka dengan tahu dan mau memindahkan pasar ke bait Allah. Ketidakpedulian serta masa bodoh adalah masalah yang sangat akut yang menimpa kebanyakan orang zaman ini. Banyak contoh bisa kita temukan dalam keseharian kita. Misalnya orang membuang sampah sembarangan tanpa memperhitungkan ruginya untuk orang lain. Orang memblok drainase dan selokan air karena mau membuka jalan masuk ke rumah atau tempat usaha mereka tanpa memperhitungkan kerugiannya untuk orang lain. Anda bisa menambahkan sendiri contohnya karena terlalu banyak orang yang tidak peduli, acuh, dan masa bodoh dengan orang lain. Keempat, tidak menghormati orang lain. Hal ini erat sekali hubungannya dengan ketidakpedulian. Masa Prapaskah adalah momen untuk kita berbenah diri. Saat untuk kembali membaharui komitmen agar hidup semakin selaras dengan aturan umum yang berlaku. Prapaskah menjadi oase agar kita tidak lagi menjadi orang yang permisif. Orang yang menghalalkan cara demi tujuan. Orang yang tidak peduli, acuh dan masa bodoh. Serta menjadi orang yang tidak menghormati sesama. Yesus yang tersalib senantiasa kita temukan dalam diri sesama. Dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kita. Prapaskah mengajak kita untuk menjadi semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat dalam kehidupan setiap hari. Mari kita membaharui hidup kita dan mentaati aturan-aturan yang ada demi kebaikan kita sekarang dan selamanya. Tuhan memberkati.